Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Witno Kadi dengan NIM 5211122005. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3, yang dimana sistem hidrolik ekskavator Komatsu tipe PC208, yang dimana disusun oleh saya sendiri Witno Kadi dengan NIM 5211122005, dan teman saya Hamur Sitorus, Fikri Ramadana, Sadapsin, dan Ibnu Razan, yang dimana yang diampu oleh Bapak Profesor Siman MPD dan Bapak Budi Harto SPD MT. Pengertian ekskavator Komatsu PC200 seri 8. Ekskavator adalah salah satu mesin alat berat yang dapat bergerak, memiliki tempat duduk yang terpasang pada poros di atas undercarriage atau roda penggerak yang terbuat dari baja, dengan trek atau roda dan lengan atau arm. Bom dan lengan atau arm tersambung dengan bucket dalam berbagai bentuk. Berikut flowchart sistem kerja hidrolik pada ekskavator tipe Komatsu PC200 R8. Yang pertama itu dimulai dari start, lalu mulai hidrolik tank, lalu masuk ke hidrolik pump, lalu masuk ke hidrolik control valve, lalu masuk ke aktuator, masuk lagi ke oil cooler, dan masuk terakhir ke filter. Berikut penjelasan atau pembahasan isi dari flowchart yang di atas tadi. Tangki yang pertama itu ada tangki hidrolik atau hidrolik tank, yaitu berfungsi sebagai tempat penampung oli dari sistem. Selain itu juga berfungsi sebagai pendingin oli yang kembali. Adapun dalam sistemnya, hidrolik tank yang digunakan pada unit ekskavator tipe Komatsu PC200R8 tidak berhubungan dengan udara luar atau pressurized dan tidak dibatasi atau limited. Prinsip kerjanya yaitu oli yang berada dalam tank akan tersedot oleh pompa melalui filter atau saringan. Oli yang bertekanan tersebut akan dikeluarkan atau dialirkan pada posisi yang lain, yaitu katup. Kemudian, oli yang berada di dalam aktuator akan kembali ke tangki melalui proses cooling atau pendinginan. Dan kegiatan ini dilakukan berjalan secara terus-menerus dalam sistem yang dijalankan. Yang kedua itu ada pompa hidrolik atau pompa toraksial. Pompa toraksial adalah di mana energi mekanik dari penggerak pompa diubah menjadi energi mekanis. Aliran dari cairan dari pompa yang digunakan dengan menggunakan elemen yang bergerak bolak-balik di dalam silinder. Elemen yang bergerak bolak-balik itu dapat berubah piston. Dapat kita lihat pada gambar di bawah tersebut, pompa hidroliknya atau pompa toraksial. Ketika volume silinder membesar akibat gerakan piston, maka tekanan dalam silinder akan turun dan relatif lebih kecil daripada tekanan pada sisi isap, sehingga fluida pada sisi isap akan masuk ke pompa. Sebaliknya, ketika volume silinder mengecil akibat gerakan piston, maka tekanan dalam silinder akan naik sehingga fluida akan tertekan keluar. Yang ketiga, hydraulic control valve. Hydraulic pump atau mengisap dari hydraulic tank kemudian mensuplai sistem. Aliran yang dihasilkan hydraulic pump tersebut dinaikkan, tekanannya diatur jumlah alirannya, dan diatur arah alirannya untuk mengoperasikan perlengkapan kerja unit. Pengaturan ini dilaksanakan oleh hydraulic control valve atau katup pengontrol katup. Bisa kita lihat pada gambar di bawah tersebut, di mana itu adalah hydraulic control valve. Berdasarkan fungsinya, hydraulic control valve diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu ada pressure control valve atau katup pengontrol tekanan. Adalah katup yang mengatur tekanan dalam hydraulic circuit dengan mengembalikan semua atau sebagian oli ke tangki apabila tekanan pada sirkuit mencapai setting pressure-nya. Yang kedua, flow control valve, di mana flow control valve adalah katup yang berfungsi mengatur jumlah aliran oli yang akan masuk ke aktuator. Katup-katup yang termasuk ke dalam katup kontrol jumlah aliran antara lain adalah turtle valve, session valve, flow reduction valve, flow divider valve, demand valve, dan quick draw valve. Yang ketiga itu direction control valve. Direction control valve berfungsi untuk mengontrol arah aliran ke aktuator untuk merubah aliran gerakan aktuator. Keempat itu ada aktuator, yang dimana pada aktuator ini berfungsi untuk menggerakkan perlengkapan kerja atau attachment. Prinsip kerjanya adalah merubah tenaga hidrolik menjadi tenaga mekanik. Yang kelima itu ada oil cooler. Oil cooler atau pendingin berfungsi untuk mendorong atau membuang atau mengurangi panas dari oli pelumas sehingga sifat-sifat dan kontraksinya oli dapat terjaga. Suhu mesin yang stabil membuat kinerja mesin optimal dan hemat bahan bakar. Yang keenam itu ada filter. Fungsi filter pada Komatsu PC208 ini adalah untuk menyaring kotoran yang terkandung dalam oli agar tidak ikut bersirkulasi ke dalam sistem.
Pada filter AC dilengkapi dengan bypass valve yang berguna untuk memberikan jalan lain atau safety. Bila filter buntu atau kotor, selain itu pada unit-unit tertentu ada juga yang dilengkapi dengan indikator filter. Dari keseluruhan yang materi itu, berikut saya cantumkan kesimpulannya, yaitu sistem hidrolik merupakan suatu bentuk perubahan atau pemindahan daya dengan menggunakan media berupa fluida cair untuk memperoleh daya yang lebih besar dari daya awal yang dikeluarkan, di mana fluida penghantar ini dinaikkan tekanannya oleh pompa pembangkit tekanan yang kemudian diteruskan ke silinder kerja melalui pompa hidrolik, katup hidrolik, dan pipa-pipa atau selang-selang. Dalam sistem kerja hidrolik pada ekskavator tipe Komatsu PC208, secara garis besar ada beberapa komponen yang sangat diperlukan dalam rangkaian tilt cylinder untuk blade. Seperti yaitu yang tadi saya sebutkan 6 komponen itu tangki hidrolik atau hidrolik tank, pompa hidrolik atau hidrolik pump, hidrolik control valve, actuator, oil cooler, dan filter. Baik, segitu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Hasil presentasi saya dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau pengucapan saya kurang benar. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.